Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Semua sudah hadir? Sudah hadir ya? Ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Reza? Memimpin doa? Kita mulai pelajaran hari ini. Doa. Berdoa selesai. Baiklah, untuk menimbulkan rasa nasionalisme, Ibu harapkan kalian bisa berdiri semua untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Siapa yang mau nih? Adisti? Iya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju sebentar, hati tak diserang. Maju sebentar, mengusir penyerang. Tentu kita menang, bergerak sebentar, menerjang terjang, tak gentar, menyerang, majulah menang. Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa merapikan meja. Itu tas, Aji, tolong turunkan ke bawah. Untuk hari ini, materi pembelajaran kita yaitu tentang perangkat lunak bahasa pemrograman. Tapi sebelumnya, sebelum Ibu masuk ke perangkat lunak bahasa pemrograman, apakah kalian masih ingat mata pelajaran minggu kemarin? Tentang apa? Algoritma. Oh, benar. Oke, algoritma pemrograman. Jadi yang Ibu mau tanyakan, siapa yang masih tahu arti algoritma, pengertian dari algoritma? Coba Rizky. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Bagaimana, benar? Pertanyaan kedua, Ibu mau tanya lagi, Ibu mau tes pengetahuan kalian tentang minggu kemarin. Struktur algoritma ada berapa? 3. Apa Ira? Struktur urutan, struktur percakapan, dan struktur perulangan. Benar ya? Mengapa Ibu mereview mata pelajaran yang kemarin? Karena sebelum kalian terangkat lunak bahasa pemrograman itu kalian harus paham dulu apa itu pengertian dari algoritma, apa itu algoritma, struktur algoritma. Kalian harus paham dulu, baru kalian menuangkan dalam perangkat lunak bahasa pemrograman. Untuk perangkat lunak bahasa pemrograman sendiri pernah dengar nggak? Sebelumnya kalian pernah dengar nggak? Belum ya? Perangkat lunak bahasa pemrograman. Jadi seperti kalian, misalnya kalian ke Alfamart, kalian belanja di Alfamart, itu waktu kalian mau bayar, itu kasir sudah nggak pakai manual toh, tapi pakai mesin.
Nah, itulah nanti fungsinya kalian mempelajari itu bahasa pemrograman untuk membuat suatu aplikasi yang bisa kalian gunakan. Paham? Jadi sebelum memasuki pembelajaran hari ini, Ibu mau jelaskan tentang kompetensi dasar perangkat lunak bahasa pemrograman. Jadi kompetensi dasarnya yaitu pertama, menganalisis perangkat lunak bahasa pemrograman dengan indikator mengidentifikasi berbagai perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Terus yang kedua, indikatornya yaitu mengevaluasi prosedur instalasi berbagai perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Kompetensi yang 4.2 itu menguji instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman dengan indikator mendemonstrasikan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Jadi yang tadi itu kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Tujuan, sekarang tujuan. Apa sih tujuan kalian mempelajari ini? Jadi yang pertama, tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Jadi nanti setelah mempelajari ini kalian tahu itu kalian bisa mengidentifikasi perangkat lunak bahasa pemrograman itu apa saja. Terus yang kedua, mengevaluasi prosedur instalasi berbagai perangkat lunak pemrograman. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian tahu prosedur menginstal itu bagaimana. Terus yang ketiga, mendemonstrasikan perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Jadi setelah kalian tahu langkah-langkah atau prosedur kalian menginstal bahasa pemrograman, itu baru kalian mendemonstrasikan atau kalian menguji atau kalian menginstal. Jadi itu tujuan pembelajaran hari ini. Perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Jadi perangkat lunak bahasa pemrograman yaitu program yang digunakan untuk menerjemah instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrogram ke dalam bahasa mesin supaya dapat diterima dan dimengerti komputer. Itu pengertian dari perangkat lunak bahasa pemrograman. Untuk perangkat lunak sendiri atau software dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sistem operasi. Kedua, perangkat lunak bahasa. Yang ketiga, perangkat lunak aplikasi. Sedangkan bahasa komputer dibedakan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu bahasa tingkat rendah. Kalian bisa baca di sana. Bahasa tingkat rendah digunakan dalam komputer itu sendiri, sehingga bahasa ini sering disebut bahasa mesin. Komunikasi antar komponen dalam komputer dilakukan dengan sinyal-sinyal atau kode-kode biner, yakni kode angka 1 dan kode angka 0. Kalian pernah pelajari di sistem komputer, bahasa biner. Jadi dia masuk di bahasa tingkat rendah. Kedua, bahasa tingkat menengah. Bahasa tingkat menengah yaitu bahasa pemrograman yang mana pengguna instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari. Meskipun demikian, bahasa ini masih sulit untuk dimengerti. Terus yang ketiga, bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini dapat dimengerti oleh orang awam karena dibuat dan dikembangkan oleh orang awam. Itu bahasa tingkat tinggi itu contohnya begitu, basic. Pernah dengar? Jadi contoh program bahasa tingkat tinggi. Pertama yaitu basic, Fortran, COBOL, Pascal, Visual Basic, ViaFox Pro, Delphi, Python, Perl, Oracle, MS SQL, Informix, ADA, Java, PHP, ASP, XML. Nanti seandainya kalian di kelas 2, itu kalian pasti akan mempelajari salah satu bahasa tingkat tinggi di sini.
Kalau untuk di kelas 10 ini, di pemrograman dasar, kalian akan mempelajari tentang C++, bahasa C++. Nah, ini bahasa pemrograman C++. Jadi untuk materi pemrograman dasar, bahasa pemrograman yang kalian gunakan dulu yaitu bahasa C++. Bahasa pemrograman C++. C++ adalah sebuah bahasa pemrograman yang memiliki banyak dialek. Seperti bahasa orang yang banyak memiliki dialek. Dalam C++, dialek bukan disebabkan oleh karena si pembicara berasal dari Jepang atau Indonesia, melainkan karena bahasa ini memiliki beberapa compiler yang berbeda. Ada 4 compiler umum yaitu C++ Borland, C++ Microsoft Visual, C386 Quadcom, dan DigiGPP. Jadi maksudnya di sini apa? Bahasa C di sini bukan karena saya ini orang Sulawesi, dialek saya Sulawesi, dan misalnya saya ibu dialek Jawa, bukan begitu ya. Jadi maksudnya bahasa C itu bukan dialeknya kita, tapi dialek atau compile yang ada di pemrograman. Nah, ini Dev C++. Dev C++ adalah sebuah IDE, Integrated Development Environment. C atau C++ yang sudah dilengkapi dengan TDM GCC, yaitu compiler atau bagian dari GNU Compiler Collection atau GCC. DevC merupakan IDE gratis dan full fitur yang didistribusikan di bawah lisensi General Public License untuk pemrograman C dan C++. IDE sendiri adalah lembar kerja terpadu untuk pengembangan program. Fungsi. Kemudian fungsi IDE Dev C++. Yang pertama yaitu menulis program atau source code. Jadi itu fungsi IDE Dev C++ yang pertama. Yang kedua, mengcompile atau mengkompilasi program. Yang ketiga yaitu melakukan pengujian program atau debugging. Terus yang berikutnya, mengaitkan objek dan library ke program linking atau ke program atau linking. Terus yang berikutnya, menjalankan program atau running. Demikian adalah penjelasan tentang perangkat lunak bahasa pemrograman. Jadi Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan atau kalian akan selesaikan pada pertemuan hari ini. Jadi kalian bisa buka LKPD kalian, yaitu langkah-langkah penginstalan Dev C++. Itu proses instalasi aplikasi Dev C++. Coba lihat di LKPD kalian. Jadi selain kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang di LKPD kalian, kalian bisa juga lihat di monitor di ini, PowerPoint. Proses instalasi. Untuk menginstal
aplikasi Dev C++, kalian bisa lihat langkah-langkahnya di LKPD kalian masing-masing, atau kalian bisa juga lihat di layar. Di sini Ibu tampilkan proses instalasi aplikasi Dev C++. Jadi kalian mulai kerjakan sekarang, kalian coba untuk install Dev C++ yang ada di PC kalian masing-masing. Jadi langkah-langkah penginstalan kalian bisa lihat di sini, atau kalian mengikuti langkah-langkah yang di LKPD kalian masing-masing. Jadi ikuti langkah-langkah sesuai yang ada di LKPD kalian. Bagaimana Ira? Jadi ikuti langkah-langkah yang di ini ya, jangan sampai terlewati. Rian bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD? Ya Ibu. Oke, ini. Rizky bagaimana? Setelah kalian menginstal aplikasi Dev C++, kalian akan di LKPD itu akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini Ibu akan membagikan kelompok dalam penyelesaian tugas itu. Jadi nanti gabung saja yang dari kiri ini gabung ke kanan ya. Itu kelompok kalian. Jadi di sana ada 4 soal. Jadi kalian buat 4 kelompok. Atau untuk kelompok Ibu bagikan saja ya. Bagaimana untuk penginstalan ini? Semua sukses? Sukses. Ada yang masih berkendala? Tidak ada ya? Ternyata pintar-pintar semua. Seperti ini toh tadi langkah-langkah kalian. Ya. Jadi langkah-langkah penginstalan kalian bisa lihat di sini, atau kalian mengikuti langkah-langkah yang di LKPD kalian masing-masing. Jadi ikuti langkah-langkah sesuai yang ada di LKPD kalian. Bagaimana Ira?
Jadi ikuti langkah-langkah yang di ini ya, jangan sampai terlewati. Rian bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD? Iya, Bu. Oke, ini. Rizky bagaimana? Setelah kalian menginstal aplikasi C++, kalian akan di LKPD itu akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini Ibu akan membagikan kelompok dalam penyelesaian tugas itu. Jadi nanti gabung saja yang dari kiri ini gabung ke kanan ya. Itu kelompok kalian. Jadi di sana ada 4 soal. Jadi kalian buat 4 kelompok. Atau untuk kelompok Ibu bagikan saja ya. Bagaimana untuk penginstalan ini? Semua sukses? Sukses. Ada yang masih berkendala? Tidak ada ya? Ternyata pintar-pintar semua. Seperti ini toh tadi langkah-langkah kalian. Ya. Bagaimana? Sukses semua? Sukses. Ada terkendala? Tadi Setianu kenapa? Oh udah ya. Itu kamu harus di data, terus cari di master. Nah ini jadi ulang lagi untuk menginstal ya. Paham? Kalau Iran kenapa? Jadi aplikasinya hilang. Coba Ibu kasih lagi aplikasi kamu. Copy lagi yang ada tadi. Jadi kalau semua aplikasi dari Microsoft itu banyak di copy di master. Jangan copy di tempat lain supaya nggak bingung kalau mau pakai ya. Yang lain bagaimana? Sudah semua? Sudah. Kalian akan menyelesaikan di halaman yang berikutnya. Itu kan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Itu secara berkelompok. Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok pertama yaitu Ira, Nurul, sama Adistiana. Jadi gabung di sini. Ira, Adistiana gabung di Nurul. Terus kelompok
presentasi kelompok 1, presentasi untuk soal nomor 1. Kelompok 2, presentasi untuk soal nomor 2. Dan kelompok 3, presentasi untuk soal nomor 3. Berikut juga kelompok 4, presentasi untuk soal nomor 4. Jadi kalian bisa mencari dari internet atau kalian baca itu di LKPD, di halaman-halaman awal-awal kan itu ada materi singkat tentang LKPD. Jadi tentang bahasa pemrograman. Jadi kalian bisa cari di sana atau cari di Google, di internet. Jadi terserah kalian mau cari di mana atau mau cari di buku. Setelah itu kalian kerjakan dan kalian tulis hasil diskusi kalian di LKPD kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan atau soal yang kalian tidak pahami, kalian bisa bertanya. Untuk sementara, kalian cari dulu referensi bisa kalian pakai handphone, di internet, atau di LKPD kalian masing-masing.
Kelompok berapa yang siap untuk presentasi hasil diskusi? Kelompok berapa yang sudah siap? Ya. Kelompok 3. Ya. Memang kelompok 3 udah jelas pertanyaannya? Iya. Mau kumpul pertanyaan lagi atau langsung jawab? Langsung jawab. Kelompok tidak mau langsung jawab. Satu lagi pertanyaan. Kelompok berapa yang bertanya? Satu lagi pertanyaan untuk kelompok 4. Silakan pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2. Nah, saya Sukanto dari kelompok 2 ingin menanyakan hasil jawaban dari kelompok 3. Pada tahun berapa dan bulan berapa kompilator GCC kompilator GCC dirilis? Ulang Rizky pertanyaannya. Tahun berapa? Pada tahun berapa dan bulan berapa kompilator GCC dirilis? Bagaimana kita sudah paham dengan pertanyaan kelompok 2? Bagaimana kelompok 3? Ibu, kami sudah mendengar pertanyaan Untuk kelompok 1, tolong bilang pertanyaannya. saya akan mengulang pertanyaan yang saya berikan dari kelompok 3. Ada beberapa bagian depan bahasa C++, tolong kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan ada beberapa bahasa depan bagian depan bagian. Ya, bagian depan untuk bahasa C++ ada Fortran, Go, dan D juga dikembangkan. Baiklah, apakah dari kelompok 1 sudah merasa puas dengan jawaban kami? Ya, terima kasih. Jadi sudah ya, kelompok 1 pertanyaannya sudah dijawab oleh kelompok 3. Untuk pertanyaan kelompok 2, siapa yang akan menjawab? Baiklah, kami dari kelompok 3 akan perkenalkan, nama saya Adi Saputra Tumubung dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. ILO Compilation dirilis pada bulan Desember 1987. Baiklah, kelompok 4 apa sudah puas dengan kelompok 2 apa sudah puas dengan jawaban kami? Ya, puas. Baiklah, kami merasa puas dengan jawaban
Terima kasih. Baiklah. Apakah masih ada pertanyaan lain? Silakan. Baiklah, itu hasil dari kelompok diskusi kelompok 3. Kelompok berapa lagi yang sudah siap untuk untuk diskusi? Mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 2 siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan. Nama saya Muhammad Surabaya. Nama saya Tristan Maryani. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Prinsip OOP dalam Object Oriented Programming dikenal 4 prinsip menjadi dasar penggunaannya. Keempat prinsip OOP tersebut adalah sebagai berikut: 1. Encapsulation. Kedua, abstraction. Ketiga, inheritance. Dan keempat, polymorphism. Bagaimana kelompok lain, ada tanggapan atau tambahan atau pertanyaan untuk kelompok 2 atas hasil diskusi mereka? Silakan untuk kelompok yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Ya, kelompok 4 ada yang ingin ditanyakan? Saya Sri Novita Prilly. Saya Muhammad Usman. Saya akan menanyakan apa kelebihan OOP. Jadi pertanyaan dari kelompok 4 untuk kelompok 2 yaitu apa kelebihan dari OOP? Apakah kelompok lain ada ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Sebutkan salah satu kekurangan OOP. Perbedaan bahasa C dan C++. C merupakan bahasa pemrograman prosedural, sementara C++ merupakan bahasa pemrograman Object Oriented atau OOP. C menggunakan pendekatan top-down, sedangkan C++ menggunakan pendekatan bottom-up. C yang mendukung fungsi virtual, sementara C++ mendukung fungsi virtual. Terima kasih atas tambahan dari kelompok 2.
Bagaimana kelompok yang lainnya? Adakah yang ingin menambahkan hasil diskusi dari kelompok 1 atau adakah pertanyaan untuk kelompok 1? Baiklah, kelompok 2. Nama saya Siponto, saya dari kelompok 2. Saya akan menanyakan kepada kelompok 1, mengapa bahasa pemrograman C tidak mendukung fungsi virtual sedangkan C++ mendukung fungsi virtual. Baik. Tolong ulangi pertanyaan. Mengapa bahasa pemrograman C tidak mendukung fungsi virtual sementara C++ mendukung fungsi virtual? Terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Ada yang bisa bantu menjawab? Kelompok 4, kelompok 2 bagaimana? Bagaimana dengan kelompok 2?
Tiga saja membaca. Bagaimana untuk kelompok lain? Adakah yang bisa membantu kelompok 1? Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 1. Membantu kelompok. Baiklah, fungsian observasi tidak dapat terjadi di C, sementara di C++ fungsian observasi dapat terjadi. Terima kasih. Maka dari kelompok sudah merasa puas dengan tambahan jawaban mereka. Iya, kami dari kelompok 2 merasa puas. Ya, terima kasih. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah selesai diskusi untuk pertemuan ini dan Ibu juga sudah menilai ya. Tadi selama perjalanan diskusi Ibu tetap menilai. Jadi penilaian ini nanti akan Ibu share ke kalian. Seandainya ada nilai yang di bawah 70, maka akan ikut remedial. Jadi nanti kalian lihat hasil nilai kalian diskusi hari ini. Jadi kalau ada yang nilainya di bawah 70, kalian bisa menghadap sama Ibu. Mengerti? Ibu akan memberi tambahan ya. Dan tadi yaitu perbedaan bahasa pemrograman C dengan bahasa pemrograman C++. Yang tadi kan sudah dijelaskan, yaitu perbedaannya yang pertama yaitu di paradigma. Bahasa C dia menggunakan paradigma prosedur programming. Sedangkan kalau bahasa C++ dia menggunakan paradigma OPP atau Object Oriented Programming. Terus yang kedua, selain perbedaan di paradigma, perbedaan struktur dasar kode program. Jika bahasa C baris pertama biasanya kita butuh perintah crash include stdio.h, kemudian menggunakan perintah printf untuk menampilkan teks serta perintah scan untuk membaca inputan. Sedangkan bahasa C++ dia menggunakan perintah include iostream. Beda ya, kan bahasa C tadi include stdio, sedangkan C++ dia menggunakan include iostream. Sedangkan untuk membaca perintah, kalau bahasa C dia menggunakan print, sedangkan bahasa C++ dia menggunakan code untuk membaca inputan. Terus perbedaan yang ketiga yaitu nama file. Kalau kalian membuat program di bahasa C, nama filenya akan menjadi crash.c. Itu untuk bahasa C. Sedangkan untuk bahasa C++ menggunakan ekstensi crash.c/cpp. Jadi beda. Kalau untuk bahasa C dia hanya, jadi contoh
pemrograman bahasa C++, maka ekstensinya jadi helloworld.cpp. Paham? Demikian pertemuan kita hari ini. Demikian pertemuan kita hari ini ya. Untuk minggu depan kita sudah akan masuk di kompetensi dasar yang berikutnya, yaitu tentang menerapkan alur pemrograman dengan struktur dasar pemrograman. Jadi untuk yang minggu depan ini lanjutan dari yang hari ini. Hari ini kita menginstal dan minggu depan kita akan menerapkannya. Jadi mulai menggunakan bahasa C++ yang telah kalian install tadi. Kita mulai ke struktur pemrogramannya. Baiklah, untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu harapkan kalian duduk di tempat duduk masing-masing. Silakan kalian merapikan pakaian, meja, terus meregangkan tangan supaya rileks ya. Jauh tangan ke depan semua. Terus goyang-goyang. Supaya hari ini maksudnya kalian tidak stres. Sudah. Ketua kelas tolong pimpin doa penutup hari ini. Iri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Doa selesai.